Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Setiap orang untuk mencapai pada proses serius butuh butuh kesiapan untuk kehilangan sesuatu yang mungkin barangkali seperti itukah atau bagaimana? Ya itu mungkin sensasi orang beda-beda ya. Kebetulan punya saya seperti itu gitu. Mungkin akan lain ceritanya kalau ketika saat itu bukan di dalam dunia batik. Mungkin kalau saya lagi main teater ya mungkin jadinya orang teater. Kan gini, kehilangan itu kan nggak harus kehilangan seseorang, barangkali kehilangan kebebasan. Contoh kata misalkan beberapa sastrawan yang hebat, itu kan mereka harus punya momen-momen ketika harus benar-benar jatuh. Ya kan, kayak Rendra pada waktu itu di penjara, terus Pramudia juga dibuang di Dikul dan akhirnya mereka bisa seperti yang kita kenal sekarang. Nah, Anda mengalaminya di posisi yang berbeda. Bisa jadi gitu ya. Dan ya basic keluarga memang cukup dramatis ya. Artinya, nah sehingga yang melatar belakangi saya di dunia seni, seni ada yang menyelamatkan hidup saya. Gimana tuh ceritanya? Wah, asik ini. Kan gini, dari SD itu sudah ya broken lah. Dari SD kelas 1 saya. Kelas 1 itu berarti tahun 90. Itu sudah wes lah. Dan tapi dari situ saya merasakan kebebasan. Kebebasan saya tapi berdasarkan pesan orang tua juga. Yang penting kamu bisa jaga diri gitu. Sakit ya minum obat apa-apa gitu. Sampai ngerokok pun enggak sekarang. Yo enggak sekarang sih, memang enggak gitu. Maksudnya dari pergaulan itu kan sampai kelas 6 itu saya sudah ke puncak selamat. Kelas 6 SD lulus saya suka mendaki sampai SMP. Ya Sumbing Sindoro Berbabu udah kayak ketagihan banget gitu. Ya, ini menarik. Ada orang sebagian, aku mengatakan sebagian, ada karena saya pernah ini ketemu dengan orang yang menganggap bahwa ketika orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kesenian itu cenderung akan menjadi dalam tanda kutip nakal. Terus dalam tanda kutip biasanya akan punya perilaku menyimpang dalam misalkan dekat dengan narkoba dan macam-macam. Nah, Anda sendiri gimana, Mas Tamagun? Menyimpang tadi ya. Mungkin kebetulan persimpangan itu adalah yang saya pilih gitu. Mungkin yang persimpangan yang tidak saya pilih ya mungkin yang hal-hal lain ya yang tidak saya inginkan. Tapi saya makanya kalau masa lalu saya tidak sesuai dengan saya inginkan, mulai sekarang saya akan membuat cerita untuk diriku sendiri sesuai keinginanku. Ya. Makanya di dalam teater membuat cerita, membayangkan imajinasi itu sangat tajam sekali. Sehingga itu saya butuh itu. Gitu. Jadi ketika masa-masa mendaki gunung udah mulai surut, kenalah dengan teater di kelas 3 SMP. Itu sama Mas Angger. Oh iya. Itu guru kita itu. Kita ya. Saya juga dulu kenal teater dari beliau. Saya tahun 99. Sama aku ya? 99. Kenal beliau tahun-tahun itu. Bahkan ketika sampai sanggarnya tidak ada pesertanya, tidak ada anggotanya, cuma saya yang datang. Tetap dilatih. Tetap jalan. Di lapangan Mataram saya dikembleng. Betul. Hampir rutin dan saya diberikan chip-chip ya saya sharing gitu. Dan kata-katanya itu memang ajaib gitu. Yes. Sangat aku setuju karena gini. Karena aku sendiri juga merasakan bahwa beliaulah yang akhirnya membentuk saya seperti sekarang. Dulu SMP, SMA, SD, saya termasuk orang yang pemalu. Nggak pinter ngomong kayak gini. Wah, bener-bener goblok banget lah pokoknya. Kalau saya lebih ke mental ya, lebih ke mental dan akhirnya bisa optimis gitu. Meskipun kadang kita gini, ini mumpung hari guru ya,
Giras-giras nih. Sekali dua kali saya mempergoki atau menangi ya. Ternyata kok guru tidak sesuai dengan ucapannya gitu loh. Kadang-kadang gitu loh. Tetapi bagaimanapun juga ya beliaulah yang membentuk kita. Betul. Dan beliau juga manusia. Ya. Guru juga adalah murid dari gurunya ya kan. Pasti tentunya juga ada. Nah, jadi guru itu akhirnya ya apapun latar belakangnya, kalau apa yang disampaikan baik ya baiklah untuk kita. Betul. Saya juga gini, ketika memandang beliau, wah ini mungkin suatu ketika saya harus mengundang beliau ini untuk hadir di Koja Sastra. Belum punya kesempatan. Jadi gini, beberapa hal menjadi catatan buat saya pribadi, tetapi itu tidak kemudian membuat saya harus berjauhan, harus menganggap beliau tidak penting. Justru sebaliknya. Ini yang fakta kenyataan hidup harus diterima oleh setiap orang, bahwa tidak semua yang kita pandang baik selalu baik, dan itulah yang harus kita terima. Sama dengan kenyataan hidup yang kita alami kan begitu. Makanya saya selalu menempatkan beliau itu sebagai, bagi saya beliau adalah guru. Selesai. Urusan apapun tentang beliau, I don't mind, gitu loh. Saya tidak. Dan selebihnya memang kita yang mengolah ya, kita yang mengolah dan tidak menelan mentah-mentah. Betul. Gitu. Dan kembali ke batik ya, kembali ke batik. Akhirnya kan ini saya mau apa ini ya? Seni apa? Semualah, hampir semua. Bahkan teman-teman itu pada bingung. Mbak fokus kayak ngomong ini. Iya, gitu, ya? Aku sempet loh dulu itu. Ini tamakun mau kemana? Gitu. Seni rupa diambil, teater diambil, musik diambil. Sampai-sampai aku pernah ngobrol, jadi ngerasani awakmu. Ngerasani awakmu. Itu tamakun itu mau kemana sih sebenarnya? Mau ke arah mana? Tapi aku kan nggak mungkin punya kekuasaan untuk mengarahkan dirimu atau apa, karena kita memang berproses bersama gitu loh. Nah terus gimana tuh? Nah kan sering waktu itu ya zaman-zaman kita pasti sudah pernah dalam tanda kutip terjerumus dalam MLM. Tapi itu sangar support sistemnya. Yes. Itu sangar. Itu keren. Jadi misalnya nih yang paling populer, jadilah laser ya. Fokus itu. Sinar kecil bisa mematahkan besi gitu kan. Iya. Waduh, aku iki. Tapi ketika saya kan suka dulu sama dari beliau Mas Anggar itu menulis lah terus merenung, kontemplasi, itu memang benar-benar saya akhirnya ngemong awakku dhewe dari latar belakang itu. Loh, ternyata daftar list itu semuanya kok bandrolnya seni semua. Nggak ada ternak lele atau laskar beat gitu kan. Nggak ada ya. Loh ini fokus loh gitu kan. Saya bilang ini fokus loh. Ini kalau begini, ini kan sebetulnya butuh ini. Kalau begini kan jadinya kan ini gitu. Terus dan dalam istilah tadi laser itu kan jangan seperti matahari itu nggak fokus. Berarti enggak dong, kita cuma butuh sudut pandang yang luas sehingga kita bisa melihat matahari. Itu fokus menyinari bumi gitu loh. Dan tidak semua bumi. Ya pun sebagian bumi tok loh. Artinya itu pun fokus, matahari pun fokus betul. Dan menghangatkan. Yes. Dia tidak mematahkan. Oke lah, akhirnya saya harus punya prinsip sendiri. Jadi ketika gelangsak keseni manapun dalam dapur saya itu fokus loh. Ketidakfokusan saya ini adalah fokus gitu. Jadi orang ngomong apapun ya skut aja gitu. Nah, punya prinsip gitu. Tapi aku sangat menghargai ketika prosesmu sampai di situ ketika itu. Karena akhirnya aku juga mengalami hal yang serupa, bahwa kadang main musik, kadang main film, kadang juga orang butuh. Saya pikir orang butuh varian dalam hidupnya.
Ada masa-masa ketika katakanlah gini, saya hari ini bulan-bulan ini sedang menyeriusi untuk menulis. Oke, aku nulis. Bulan depan barangkali saya menyeriusi bidang lain. Nah, akhirnya saya harus pinter-pinternya menata jadwal kayak gitu-gitu. Tapi ya begitulah. Kita memang harus hidup dalam masa sekarang memang harus multitalenta, bahkan multifungsi. Dan nyatanya ketika kita fokus gini, misalnya nih di teater lah, di teater nyatanya ya banyak ilmu yang harus kita pelajari, ya kan? Di komik ternyata nggak jauh beda juga, cuma dalam bentuk visual. Nah akhirnya sebetulnya sambil kita belajar seni, sebetulnya juga mempelajari hal-hal lain, meskipun sekelumit, karena itu kita nggak hanya sekedar wawasan saja, kita harus prioritas seperti itu. Aku setuju. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mungkin saya harus memberikan waktu jeda untuk para pemasang iklan supaya iklannya terputar gitu loh. Kasihan nanti diprotes saya. Oke, Anda jangan kemana-mana, tetap di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan Anda bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912 untuk apapun itu, bisa bertanya ataupun bisa oh iya, ini live streamingnya pakai Facebook saya ya. Mas Dudung nonton, selamat malam Mas Dudung. Oke, Koja Sastra akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.